Setelah sebelumnya kita diceritakan mengenai latar belakang dan masa lalu dari para orang tua murid-murid yang ternyata adalah mantan agen rahasia dengan kemampuan khususnya masing-masing, di mana karena beberapa hal mereka memilih untuk kabur dan meninggalkan kehidupan lama mereka. Sayangnya hal itu tidak bisa selamanya mereka hindari karena setelah anak-anak mereka beranjak dewasa, mereka justru masuk ke SMA negeri yang ternyata adalah fasilitas monitoring milik Badan Intelijen Negara yang disamarkan menjadi SMA biasa. Ditambah lagi dengan viralnya video insiden kecelakaan Hiso di gor sekolah yang tidak sengaja memperlihatkan kekuatan super dari Lee Gang-hun, hal itu pun membuat mereka menjadi incaran berbagai pihak karena hanya selang beberapa hari, Bongsok dan Hiso langsung diintai oleh orang yang tidak dikenal dalam perjalanan mereka pulang dari sekolah. Anehnya begitu sampai di kantor polisi, orang itu langsung menghilang tanpa jejak dari dalam bis dan Kido juga tidak menceritakan apa yang dia lihat sebenarnya, sehingga polisi hanya mendata para penumpang dan mempersilahkan mereka melanjutkan perjalanan tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk Bongsok dan Hiso yang lebih memilih kabur karena tidak menyadari tentang bahaya yang mengintai mereka. Kembali ke sekolah, di sini ibunya Bongsok mulai paham kalau Pak Wali kelas merupakan seorang agen Badan Intelijen yang menyamar menjadi seorang guru. Tapi tidak hanya itu, setelah melihat semua yang dia lakukan untuk murid-muridnya, ibunya Bongsok seperti mempunyai feeling kalau Pak Wali kelas sebenarnya mempunyai niat yang tulus, tidak seperti Pak Direktur dan kebanyakan agen lain di Departemen Keamanan. 교직 생활이 Jadi diceritakan, Pak Wali kelas ini dulunya adalah seorang tentara biasa yang kalau kalian ingat, dia merupakan salah satu tentara yang telah diselamatkan oleh Om Han saat misi perburuan mata-mata korut. Kagum dengan heroiknya Om Han, dia kemudian bergabung dengan Badan Intelijen Khusus dan ditempatkan di proyek sekolah Jeongwon sebagai agen rahasia untuk memonitor perkembangan siswa dengan kemampuan super. Sebelum ditempatkan, seperti biasa, Pak Direktur selalu mewanti-wanti dia agar tidak terbawa perasaan ketika sedang menjalankan tugasnya, karena mau selama apapun misi itu nantinya berjalan, dia tetap harus mengingat bahwa dirinya adalah seorang agen rahasia. Pada tahun-tahun pertamanya mengajar, bisa dibilang Pak Wali kelas melakukan tugasnya dengan biasa saja tanpa ada perasaan apapun. Namun setelah sekian lama mengajar dan melihat murid silih berganti datang setiap tahun, dia semakin mempunyai rasa empati dan bahkan menjalin hubungan baik dengan murid-murid yang mempunyai kekuatan khusus. Ada satu momen ketika salah satu murid dengan kekuatan super yang saat itu sedang berada di bawah program pengawasannya, tiba-tiba meninggal karena menderita sakit yang selama ini tidak dia ketahui, di mana hal itu membuatnya sangat terpukul. Sejak saat itulah dia berusaha untuk mengenal dan dekat dengan murid-muridnya meskipun yang dia lakukan selama ini bisa dibilang hanya misi penyamaran. Hal itu ternyata disadari oleh Pak Kepala Sekolah di mana dia kemudian memerintahkan satu lagi agen rahasia untuk ditempatkan di sekolah dan membantu program pengawasan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah agen tersebut ditempatkan bukan untuk membantu program pengawasan Pak Wali kelas, melainkan untuk mengawasinya dan memberikan laporan langsung kepada Kepala Sekolah. Karena seperti yang kita tahu, Badan Intelijen Khusus sangat alergi terhadap agen-agennya yang dicurigai mempunyai rasa empati atau rasa kemanusiaan. 선생질하고 있어. Kembali ke sekolah setelah keliling melihat keadaan sekitar, Om Han kemudian menyadari kalau ada orang yang terus memperhatikannya melalui kamera pengawas, di mana dia pun bergegas pergi ke ruangan Pak Wali kelas tanpa mengetahui kalau ibunya Bongsok sudah lebih dulu berada di sana.
Tentu saja, mereka berdua sama-sama kaget ketika melihat satu sama lain, namun tetap stay cool karena mereka juga masih belum tahu siapa yang harus mereka hadapi. So, begitu melihat kedatangan Om Han, ibunya Bongsok kemudian memilih untuk menyudahi pertemuannya agar gantian dengan Om Han, dan sebelum pergi dari ruangan itu, dia juga sempat memberitahu Om Han tentang kamera pengawas yang tersembunyi di atas plafon ruangan tersebut. 상담 중이신가요? 실례가 많았습니다. 예. CCTV. Di saat yang bersamaan, guru lain yang dari tadi mengamati gerak-gerik mereka dari CCTV, kemudian dikejutkan dengan suara ketukan di pintu yang awalnya dia kira adalah Om Han. Namun setelah dibuka, ternyata itu adalah ibu-ibu housekeeping, yang mana hal itu lebih buruk karena dia sebenarnya adalah mata-mata Korea Utara yang telah lama menyusup di sekolah tersebut. Ibu-ibu itu juga tidak beraksi sendiri karena setelah menyingkirkan guru yang berada di ruang pusat, dia langsung mengabarkan rekan-rekannya yang sudah standby di sekitar sekolah untuk segera masuk lewat gerbang belakang sambil memberitahu lokasi ibunya Bongsok dan juga Om Han agar mereka bisa menyusun rencana penyergapan. 들어와야겠습니다. 본관 2층 제일 교무실 본관 1층 복도 1명. Jadi yang tidak disadari oleh badan intelijen adalah viralnya berita tentang insiden Hiso di gor sekolah. Pihak militer Korea Utara langsung mengirimkan pasukan mata-mata khusus untuk mengambil berkas anak-anak dengan kekuatan super yang ada di Korea Selatan. Tidak hanya itu, mereka juga diminta untuk melakukan pembersihan kepada siapapun yang terlibat dalam proyek pengembangan tersebut. 아들이 뭐 어찌합니까? Kembali ke ruang wali kelas, tanpa basa-basi, Om Han langsung mengatakan fakta yang dia yakini bukanlah suatu kebetulan karena kedua orang tua Bongsok dan ayahnya Lee Gang-hun merupakan orang-orang yang dia kenal di masa lalu, dan berkumpulnya anak-anak mereka di sekolah bahkan di kelas yang sama menurutnya adalah suatu kebetulan yang mustahil. Ditambah lagi, dulu setelah kasus perkelahian Hiso, tidak ada sekolah lain yang mau menerimanya selain SMA Jeongwon, sehingga Om Han yakin pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh sekolah tersebut. 3학년 3반 담임되십니까? Kepada ibunya Bongsok, Pak Wali kelas mungkin masih bisa berbohong meskipun ketahuan juga. Namun ketika sosok seorang pahlawan yang menyelamatkan nyawanya berada di hadapannya, dia seperti dihadapkan pada sebuah dilema besar di mana di satu sisi dia harus mengabdi kepada negara, di sisi lain anak itu adalah anak dari sosok yang menjadi inspirasi baginya. 본인이 본인을 감시할 리는 없겠죠. Di sisi lain, ibunya Bongsok yang sebelumnya pergi meninggalkan ruang Pak Wali kelas, kemudian secara tidak sengaja mendengar percakapan mata-mata Korea Utara yang sedang menelpon rekannya dari ruang kepala sekolah berkat kemampuan pendengaran supernya. Menyadari hal itu, dia pun segera pergi menuju ke ruangan itu untuk memastikannya. Sementara itu, ibu-ibu mata-mata yang menyadari kedatangan ibunya Bongsok juga langsung kembali ke mode penyamaran dan pura-pura membersihkan ruangan itu seperti tidak terjadi apapun. Namun lagi-lagi berkat ketajaman panca indera ibunya Bongsok, dia langsung mengetahui kalau ada yang tidak beres setelah melihat seonggok mayat yang disembunyikan oleh ibu-ibu itu di bawah meja. Hal itu membuat aura agen rahasia ibunya Bongsok kembali muncul, di mana dengan sangat dingin, dia langsung mematikan lampu ruangan dan bersiap untuk menghadapi perempuan tersebut. Awalnya, ibunya Bongsok hanya menanyakan dari mana perempuan itu berasal untuk memastikan dugaannya. Namun, begitu perempuan itu menyadari kalau kedoknya telah diketahui, dia langsung menyerang ibunya Bongsok secara mendadak. Disinilah meskipun secara kekuatan fisik ibunya Bongsok biasa saja, namun berkat ketajaman semua panca indera pada tubuhnya, fokus yang luar biasa, dia menjadi agen yang sangat efisien walaupun harus berhadapan dalam jarak dekat dengan lawannya. Itulah alasan mengapa dia tidak pernah terlihat takut ketika berhadapan dengan Faisal sekalipun. Di tengah pertarungannya, ibunya Bongsok lalu mendengar ada satu orang lagi yang mendekat ke arah mereka, sehingga menilai kalau dia akan kewalahan melawan dua orang sekaligus. Dia pun memilih mundur dan berpura-pura kabur untuk mengecoh mereka. 도망쳤어. 소소.
Kembali lagi ke ruang wali kelas, diperlihatkan ketika Pak Wali Kelas sudah mulai mau terbuka, tiba-tiba muncul 2 orang agen Korea Utara yang tidak lain adalah kapten tim agen khusus bersama satu rekannya, besar brewokan yang biar gampang kita panggil saja Ilham, di mana mereka ujuk-ujuk langsung meminta berkas semua siswa-siswa super yang pernah sekolah di tempat itu. Mendengar hal itu, Pak Wali Kelas pun tidak tinggal diam dan berusaha untuk melawan mereka berdua meskipun dia tidak punya kekuatan super apapun dan sadar betul dia akan kalah, paling tidak dia tetap berusaha untuk melindungi murid-muridnya. 한 발짝만 더 들어오면 발목 뽑아버린다. Namun tidak berselang lama, mereka mendengar suara teriakan dari tempat lain yang berasal dari murid pembuli yang entah ngapain masih berada di wilayah sekolah, di mana dia justru bertemu dengan satu agen lain yang sedang keliling menyisir sekolah untuk mencari murid-murid dengan kemampuan super. Menyadari hal itu, Om Han pun kemudian langsung mengambil tindakan dengan menghajar Ilham agar Pak Wali Kelas bisa keluar menolong anak tersebut. 선생님 학생한테 가보세요. Selain murid itu, Lee Gang-hun juga ternyata pulang telat karena seperti Hiso, dia harus belajar mandiri di perpus sekolah di mana ketika baru saja akan pulang, dia juga bertemu dengan satu agen lain yang memiliki kemampuan super sama seperti dirinya. Dia adalah mata-mata yang sama yang pernah berhadapan dengan Om Han sewaktu di hutan. Jadi selain mencari berkas, agen-agen Korea Utara itu juga diperintahkan untuk membawa anak-anak itu sebagai rencana cadangan kalau memang nantinya mereka tidak bisa mendapatkan berkas yang mereka cari. Dan untuk mempersingkat waktu, mereka lalu membagi tugas. Kapten tim bersama Ilham berusaha mencari berkas yang dimaksud, sementara yang lainnya berpencar mencari anak-anak tersebut. Lalu setelah memastikan dari video yang viral kalau murid yang ada di depannya adalah Lee Gang-hun, orang itu pun langsung menyerangnya untuk melihat sejauh mana kemampuannya. Di saat yang bersamaan, Jumar, ayahnya Lee Gang-hun yang sedari dulu selalu menunggu kepulangan anaknya, dia sempat mulai khawatir karena sampai ba'da isya Lee Gang-hun masih belum juga sampai di rumah, di mana ibunya lalu mencoba untuk menelpon dan diangkat pas ketika Lee Gang-hun sedang dihajar. Menyadari hal itu, tanpa pikir panjang, ayahnya pun bergegas pergi menyusul Lee Gang-hun ke sekolah. 이제만이 보호관찰 위치를 벗어났습니다. 1분 만에 저 위치까지 어떻게 벗어나? Sementara itu di luar sekolah, Bong-sok dan Hiso juga mengalami hal yang sama di mana orang yang mengikutinya dari tadi ternyata juga adalah agen khusus dari utara yang ditugaskan untuk menangkap mereka. Diperlihatkan orang itu mempunyai kemampuan terbang yang sama dengan Munsan dan itulah alasannya dia bisa menghilang dari dalam bus. Di mana sekarang dia telah menyelinap ke dalam gor untuk membuntuti Hiso saat Bong-sok sedang keluar meninggalkannya untuk mencari tahu kemampuan Hiso dan melakukan beberapa tes untuk memastikannya hingga dia akhirnya mengetahui kalau Hiso mempunyai kemampuan regenerasi. 날 지금 못하는구만. 회복 능력이 있구나. Bong-sok yang baru saja kembali dari warung kemudian mendengar suara teriakan Hiso dari dalam gor dengan kemampuan pendengaran supernya di mana pintunya terkunci dari dalam. So dia pun akhirnya memberanikan diri menggunakan full kekuatannya untuk menyelamatkan Hiso dan sejak saat itu kemampuan terbang Bong-sok akhirnya bangkit meskipun masih belum bisa dikendalikan dengan sempurna. Meskipun berhasil menyelamatkan Hiso, namun mereka tetap saja hanya 2 orang bocah yang sama sekali tidak melatih kemampuan super mereka sehingga setelah berusaha keras pun mereka hanya dipermainkan oleh mata-mata utara tersebut.
Balik ke Om Han setelah membiarkan Pak Wali kelas pergi menyelamatkan muridnya, kini dia harus berhadapan dengan kedua agen dari utara yaitu si Kapten dan Ilham, di mana awalnya diperlihatkan Om Han dengan entengnya menghajar agen Ilham sampai tidak sadarkan diri. Namun ketika Om Han mengira kalau orang tersebut sudah berhasil diatasi, keadaan langsung berbalik dan justru dialah yang diajar, di mana hal itu sekaligus menegaskan kalau agen Ilham juga memiliki kemampuan regenerasi sama seperti dirinya. Sementara ibunya Bongsok yang sebelumnya kabur bersembunyi untuk mengamati situasi, dia juga mengecoh ibu-ibu yang mukil mengejarnya sehingga ibunya Bongsok tidak perlu basa-basi lagi karena ketika mode agen rahasianya kembali aktif, hanya dengan sekali tembak dia langsung bisa menyelesaikan pertarungan tersebut. Setelah memastikan kalau orang-orang yang menyerangnya adalah agen khusus dari Korea Utara, di mana kemungkinan mereka juga ada hubungannya dengan menghilangnya Munsan, ibunya Bongsok pun tidak menahan diri lagi, di mana orang yang harus dihadapi selanjutnya adalah agen yang sebelumnya menyerang siswa pembuli dan Pak Wali kelas. Meskipun sudah belasan tahun fokus menjadi ibu rumah tangga, namun ibunya Bongsok tetap tidak kehilangan kemampuannya, di mana diperlihatkan lulusan terbaik dari Akademi Agen Rahasia dengan fokus yang luar biasa, memanfaatkan detail kecil dari sekelilingnya. Dia mengecoh lawannya dengan memantulkan tembakannya lalu menembak dari sisi lain yang pada posisi tersebut membuat serangannya mustahil untuk diantisipasi. Dari sana, ibunya lalu melanjutkan pencariannya menuju ruang Pak Wali kelas tempat Om Han sebelumnya. Namun di tengah jalan, dia justru bertemu dengan Kapten Tim dan juga Ilham yang sebelumnya telah mengajar Om Han. Dari orang itulah, dia kemudian mengetahui kalau ternyata selama ini Munsan telah ditahan di Korea Utara karena penyerangan yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu. 어떻게 됐나? 김두식은 Jadi diceritakan kalau dulu saat penerjunan misi pertamanya ke Korea Utara untuk menghabisi pemimpin mereka, Munsan yang hanya seorang diri bisa dengan mudah mengacak-acak markas musuh. Meskipun begitu, tidak ada satupun dari pasukan mereka yang langsung dihabisi oleh Munsan karena dia sengaja tidak mengincar organ vital musuhnya agar mereka masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Dia melakukan hal itu tidak lain adalah karena simpati dan rasa kemanusiaan Munsan, di mana hal itu jugalah yang kemudian justru menjadi masalah baginya. Karena ketika dia sudah berhadapan langsung dengan Presiden Korea Utara, melihat kondisinya yang saat itu sedang sakit parah, Munsan justru mengurungkan niat untuk mengeksekusinya. Dan lagi pula, semua pasukan yang sengaja tidak dihabisi oleh Munsan tetap dieksekusi oleh negara karena dinilai gagal dalam menjaga pemimpin Korea Utara. Sejak kejadian itu, pihak utara yang akhirnya mengetahui keberadaan agen khusus yang memiliki kemampuan super, mereka tidak mau kalah dan mulai mencari bakat-bakat terpendam di setiap sudut negaranya seperti apa yang pihak selatan lakukan. Sampai akhirnya ditemukanlah satu persatu orang yang diduga mempunyai kemampuan super, di mana mereka menggunakan metode ekstrim demi membangkitkan kekuatan super tersebut dengan mendorong mereka semua ke ambang kematian. Meskipun kejam, namun cara itu berhasil memaksa kekuatan super dari beberapa orang itu bangkit tanpa harus melalui pelatihan panjang, dan dari sanalah pihak utara akhirnya juga memiliki unit pasukan khusus yang beranggotakan para manusia super. Hingga saat Munsan kembali tertangkap oleh Pak Direktur beberapa tahun setelahnya, dia kembali dipaksa untuk melakukan misi pembunuhan yang kedua dengan mengancam akan menemukan Bongsok dan ibunya. Namun setelah memiliki beberapa pasukan khusus berkemampuan super, pihak utara justru berhasil menggagalkan misi Munsan dan sejak saat itu dia ditahan di penjara bawah tanah oleh pihak utara hingga sekarang.
Kembali lagi ke ibunya Bongsok setelah mendengar cerita tentang suaminya, dia sempat agak sedikit lengah sehingga memberikan kesempatan kepada si kapten untuk melakukan serangan. Akhirnya sempat terjadi baku tembak di mana ibunya Bongsok terkena sebuah tembakan di kakinya. Di sisi lain, Bongsok dan Hiso yang sedari tadi dihajar oleh mata-mata dari utara, di sini setelah melihat kekuatan Bongsok, orang itu langsung menyadari kalau Bongsok adalah anak dari Munsan dan memberitahu kalau dulu dialah yang menangkap ayahnya. Mendengar hal itu, Bongsok pun seketika langsung emosi dan di saat yang bersamaan, hal itu juga membuat kekuatannya sepenuhnya bangkit. 내가 잡았는데. Di sini, dia akhirnya mampu mengendalikan kekuatannya dan terbang dengan sangat lincah seperti ayahnya dulu. Dia bahkan menggocek lawannya di udara dan menguncinya lalu memberikan umpan kepada Hiso yang langsung menghantam orang itu menggunakan barbel. Kembali ke sekolah, ibunya Bongsok yang saat itu sedang terluka lalu memutuskan untuk bersembunyi sambil berusaha menahan pendarahan di kakinya untuk sementara. Dia juga menyadari mau bagaimanapun juga, sepertinya akan sulit untuk melawan mereka semua seorang diri, sehingga dia lalu berusaha menelpon Om Han yang masih pingsan di ruang wali kelas dan memintanya untuk segera datang membantunya. 아이들을 지켜야 돼요. Di sisi lain, Kapten Agen Korea Utara ternyata juga merasakan hal yang sama di mana setelah melihat dua rekannya tewas, dia kemudian segera menghubungi satu lagi agen khusus yang merupakan senjata rahasia mereka dan masih menunggu di mobil untuk segera turun dan membantu mereka. 색안경 끼고 들어라.